orang-orang ilahi, para kekasih Allah Ta'ala itu kadang diberi kemampuan adi kodrati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersua kembali dalam rangka kajian kitab Burdah karya Imam Muhammad Al-Busiri, dengan harapan karena kitab Burdah ini mengkaji tentang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja kita berharap rohani kita terhubung dengan beliau dengan penuh keteguhan, sehingga walaupun kita berada di akhir zaman, terasa hati kita tetap akrab dengan beliau, tetap saja beliau sebagai idola kita, sebagai panutan kita. Oke, kita akan berbicara tentang salah satu kemukjizatan beliau yang berupa kesanggupan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Kam abra'at wasiban billam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Betapa sering telapak tangan beliau itu, telapak tangan Kanjeng Rasul, menjadi sarana bagi kesembuhan berbagai macam penyakit yang hidup sezaman dengan beliau. Oke, pertama ya, perlu diungkapkan adanya kisah berikut ini, bahwa pada perang Badar, Abu Jahal itu pernah memutus tangan salah seorang sahabat bernama Mi'wadh bin Afra. Putus, jadi betul-betul terpisah tangan itu, karena diputus, ditebas oleh pedang Abu Jahal. Sahabat yang tidak terkenal ini ya, Mi'wadh bin Afra, itu lantas mengadu, membawa tangan yang terputus itu ke hadapan Kanjeng Rasul oleh beliau ya. Kemudian tangan yang terputus itu disambung menjadi seperti sedia kala tanpa cacat sedikit pun. Coba ya, kelas medis dunia adakah yang bisa seperti itu, yang seketika bisa menyambung tangan yang terputus? Tidak akan pernah ditemukan di medis yang terhebat manapun di dunia ini. Jadi bukankah dengan demikian ya, beliau ini sesungguhnya adalah dokter dalam pengertian yang sebenarnya, dokter secara lahiriah, dokter yang menangani penyakit-penyakit fisik gitu. Dan itu kehebatannya tanpa peralatan apapun gitu ya, tanpa peralatan. Berarti apa? Seluruh medis dunia itu sesungguhnya hanyalah merupakan cipratan kecil dari kemampuan adi kodrati Kanjeng Rasul di dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ya, orang yang hidup dengan beliau itu tidak usah khawatir, tinggal nanti ditawari oleh beliau, apakah engkau mau sabar, kau dapat pahala? Tidak, kata si Mi'wadh bin Afra itu, saya lebih baik tidak usah sabar. Sebab apa? Betapa pentingnya punya tangan yang utuh, tangan yang tidak terputus oleh kelancangan Abu Jahal. Jadi langsung disambung seret. Ini juga pernah dialami oleh Ki Hamid Pasuruan ya. Ki Hamid Pasuruan itu punya tetangga yang sakit perut luar biasa. Sakit perut luar biasa,
Ki Hamid dengan kasyafnya itu sanggup menembus keluh kesah sang tetangga yang sakit perut luar biasa itu. Kemudian Ki Hamid masuk ke rumah itu tanpa ada satupun jendela dan pintu yang terbuka. Ketika orang itu terkejut mau mengatakan sesuatu, Ki Hamid bilang, "Diam." Kemudian terjadilah operasi secara adi kodrati itu. Jadi betul-betul dibuka perut itu dan dibuang penyakitnya. Setelah itu kemudian sebagaimana Ki Hamid datang tanpa membuka pintu dan jendela, setelah itu selesai beliau kemudian keluar dengan tanpa membuka pintu dan jendela. Jadi ya, orang-orang ilahi, para kekasih Allah Ta'ala itu kadang diberi kemampuan adi kodrati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan orang lain. Jadi ini ya, karena terjadi pada Ki Hamid, tentu saja itu hanyalah merupakan cipratan dari kemampuan adi kodrati Kanjeng Rasul di dalam menyembuhkan penyakit. Dalam menyembuhkan penyakit. Terus berikutnya, pernah ada seseorang yang punya cucu di Kediri itu, cucunya sudah umur sekitar 9 tahun dan tidak bisa jalan. Nah, ketika orang ini menyaksikan Gusmi duduk di beranda rumahnya dengan hanya pakai sarung dan tidak pakai baju, orang ini yakin terhadap kewalian Gusmi. Kemudian orang ini mendatangi beliau, mendatangi Gusmi. "Gus, saya minta tolong, saya punya cucu umur 9 tahun belum bisa berjalan." "Oke," kata Gusmi, "tapi ada syaratnya." "Syaratnya apa, Gus?" "Kamu jangan pernah bercerita apapun kepada siapapun. Kalau kamu bercerita nanti kamu yang mati. Mau?" "Iya, mau." Di syarat yang berat itu kalau sampai diceritakan maka orang ini akan menjadi mati. "Oke, saya sanggup." Gusmi bilang, "Kau pulang cari semut hitam, kau temu 1 ekor pun, lantas semut hitam itu dimakankan ke cucumu yang tidak bisa jalan itu." Pulang kemudian orang tua ini dan mencari semut hitam yang memang sangat mudah didapatkan. Lantas diambil 1, dimasukkan ke mulutnya untuk dimakan. Nah, setelah memasukkan semut hitam ke mulut sang cucu ini, orang tua ini punya keperluan ke kamar mandi. Ke kamar mandi. Sehabis dari kamar mandi, cucu ini sudah tidak ada di tempatnya dia berbaring. Ternyata sudah jalan-jalan. Jalan-jalan ke pekarangan, ke pagar-pagar, jalan-jalan. Takjub ini orang tua. Allah, Allah. Betapa ampuhnya semut hitam, kata si orang tua ini. Nah, beberapa waktu kemudian orang tua ini ketemu dengan orang lain yang punya anak lumpuh juga, umuran sekitar 10 tahun. "Oh gampang," kata orang tua itu. "Gampang? Gimana?" "Betul gampang." "Gampang. Itu cuman ambilin, cariin semut hitam, makankan, rampung itu." Ternyata orang yang kedua ini mencari semut hitam, dapat 1, 2 sampai segenggam, dimakankan ke anaknya itu, ternyata tetap lumpuh. Oh, kalau begitu ternyata bukan perkara semut hitam ini perkara Gusmi. Nah, setiap penyembuhan adi kodrati seperti itu sesungguhnya apa? Pangkalnya adalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu contoh ya. Terus yang kedua, masih berkaitan dengan keadikodratan Kanjeng Rasul di dalam memberikan penyembuhan yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Ada seorang perempuan yang membawa anaknya dalam keadaan gila, dibawa kepada Kanjeng Rasul. "Ini entah kena penyakit apa ya Rasulullah, anak saya ini tidak normal, tidak waras," katanya. Oleh beliau dilihat sebentar, kemudian beliau bilang, "Keluar, keluar," sambil ditiup dadanya. Nah,
Dari anak itu kemudian muncul seperti wadah hitam itu loh, muncul seperti wadah yang hitam dan bolong. Ketika benda itu sudah keluar dan itu gaib ya, langsung seketika menjadi sembuh, menjadi waras. Oh, itu ternyata apa? Berarti kekuatan magic, kekuatan jin, kekuatan setan dalam diri anak itu yang menyebabkan anak itu tadi menjadi tidak waras. Jadi sekali perintah keluar, rampung ya. Enak ya. Jadi beliau adalah apa? Induk dari seluruh rumah sakit dunia. Jadi enak ya. Kam abro'at wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sayyidina Ali itu pernah mengalami sakit mata parah sekali, sampai nyaris tidak bisa melihat saking parahnya sakit mata itu. Beliau datang kepada Kanjeng Rasul, Rasulullah, saya tertimpa sakit mata yang luar biasa ini. Coba lihat, dilihat tuh, beliau mengambil ludahnya, ludah yang diberkati itu loh, langsung hilang. Jadi enak ya, tidak usah ke dokter Yap itu, spesialis penyakit mata ya di Jogja. Tidak usah, enak sekali, enak sekali. Nah, nanti saya akan berbicara tentang apa? Tentang kenapa beliau menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit umat manusia. Kenapa alasannya? Jadi masih berikutnya. Oke, sekarang Alfu Laila wa Laila.